Selamat datang di Warung Lontong Balap Pak Jip. Warung ini telah berjalan sejak tahun 1987. Pada awalnya, Pak Jip dan juga beberapa penjual lontong balap berkeliling dengan memikul lontong balapnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Hingga pada akhirnya, Pak Jip memutuskan untuk membuka warung dan menetap di Gubeng Kertajaya, Surabaya. Kini warung tersebut dikelola oleh Pak Adi dan sejak tahun 2023, warung tersebut berpindah ke Viaduct Cafe yang berlokasi di Jalan Nias, Surabaya. Selamat siang, Pak. Atas nama Pak siapa? Abi. Pak Abi, nggih. Pak Abi di sini sebagai kenapa nggih? Saya di sini sebagai pengelola lontong balap di sekitar di sini. Dulu kalau saya sering-sering sama Pak Cip dulu, itu awalnya Pak Cip itu juga juga pikulan, Mbak. Pikulan kayak zaman dulu orang mikul gitu berkeliling gitu. Setelah itu kok ada orang wis mandek orang ini ae. Setelah itu berjualan di sini ae. Makanya itu mulai 87 sampai kemarin sebelum tanggal 29 Pak Cip itu bukanya di Gubeng Kertajaya. Warung lontong balap Pak Cip atau Viaduct Cafe menawarkan suasana yang berbeda. Di tengah hiruk pikuk kota Surabaya, kafe ini menyediakan live music untuk menemani para pelanggan. Biasanya, lagu-lagu keroncong dan musik modern dimainkan untuk menambah kenyamanannya. Meski sempat berhenti karena ada pemain yang berpulang, live music ini selalu terbuka ketika ada pemain baru yang bergabung. Selain live music, Viaduct Cafe juga menyediakan jajanan tradisional maupun modern. Minuman bergaya tradisional pun juga disuguhkan di sini. Surabaya merupakan kota yang strategis, dan dengan berlokasi di Jalan Nias, warung ini berada di jantung kota yang selalu ramai. Tempat ini menarik perhatian banyak pengunjung, mulai dari masyarakat asli sekitar maupun pengunjung dari luar Surabaya, karena menawarkan makanan dan rasa yang enak dan otentik. Lontong balap Pak Cip yang memang menjadi makanan khas kota pahlawan ini sangat legendaris, ditambah dengan cara penyajian yang unik, membuat banyak pengunjung yang menjadikan lontong balap Pak Cip sebagai kuliner favorit mereka. Khasnya di Pak Cip ini adalah di petis, Mbak. Di petisnya kalau mungkin Mbak kalau tadi mengincipi, kalau petisnya ambil sedikit aja, petisnya gimana? Yang kedua, kalau di Pak Cip kan kalau di orang-orang sate kerangnya kan disundui, Mbak. Kalau kita nggak disundui, kita pakai takaran sendok. Nah, karena ya biar apa, Mbak ya, biar enak, biar lego aja, Mbak. Kalau disundui kan kurang lego ya, ini cili-cili lagi ini kan enak sendok gitu. Jadi buat teman-teman yang suka banget pedas, dia tuh udah di kita itu udah kerasa pedasnya, dan petisnya tuh kerasa banget. Terus buat kerangnya itu tuh bener-bener nggak amis sama nggak keras, jadi kayak enak banget. Terus juga porsinya pas, sama bukan pas sih, lebih tepatnya banyak banget, dan harganya tuh semurah itu, jadi enak banget, real. Kalau menurut aku sih makanannya enak banget, terus kerangnya juga gede-gede, lontongnya enak sih. Pak Cip memiliki ciri khas atau keunggulan tersendiri dibanding warung lontong balap lainnya. Salah satu ciri khas lontong balap Pak Cip adalah petisnya yang terkenal dengan rasa yang sangat pedas. Pak Cip selalu memastikan bahwa setiap porsi lontong balap yang disajikan memiliki petis yang khas ini. Pedasnya memberikan sensasi tersendiri yang membuat pelanggan selalu kembali lagi. Selain itu, ada juga sate kerang khas Pak Cip. Berbeda dengan tempat lain yang menyuduk sate kerangnya, di warung Pak Cip ini, sate kerang disuguhkan langsung ke dalam piring. Tujuannya ialah agar pelanggan bisa menikmatinya dengan lebih lega. Kerangnya juga direbus terlebih dahulu, kemudian dimasak dengan bumbu-bumbu khas Pak Cip yang membuat rasanya unik dan lezat. Kecambah juga merupakan salah satu bahan utama dalam lontong balap Pak Cip. Pak Cip tidak pelit dalam memberikan kecambah, karena kecambah yang banyak adalah ciri khas Pak Cip. Ini bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga memberikan nilai lebih bagi pelanggan. Faktor letak strategi Surabaya yang mendukung pertumbuhan kecambah membuat banyak makanan khas Surabaya selalu menggunakan kecambah. Selain kecambah, Pak Cip juga memastikan bahan-bahan lainnya seperti lontong, tahu goreng, dan lento selalu terjaga kualitasnya.
Hal yang bisa membuat Pak Ajib bertahan dari 87 sampai sekarang itu menurut Bapak apa, Pak? Ya, itu sih Kak. Mungkin dari awal dulu ya, dari dulu itu babat alas kan kalau coba ada babat alasnya, mungkin dengan rasanya yang enak, terus harganya yang murah, akhirnya orang-orang pun akhirnya sampai sekarang bertahan di lomba balap Pak Ajib meskipun persaingan sangat banyak di lomba balap di Surabaya ini. Namanya jualan Mbak ya, ada meningkatnya, ada ya, merendah juga, tapi alhamdulillah kami selalu rame Mbak. Mungkin kalau kita paling lama itu jualan sampai jam 6 maghrib lah. Begitu. Kalau cepat kita setengah 12, jam 1, jam 2 sudah selesai. Itu ya. Ya lumayan ya Pak ya, dari jam 10 sampai jam 6 ya? Iya. Oke. Kalau pas pandemi gitu Pak, itu sempat gimana? Kalau pandemi sih dulu itu tetap jualan Mbak, cuma kan waktu itu kan nggak boleh makan di tempat, cuma di GPW aja, cuma kita tetap berjualan seperti biasa. Oh, tapi tetap ramai ya Pak ya? Tetap ramai. Ya alhamdulillah. Untuk telur-telur yang belum tahu lontong balap Pak Ajib pindah di mana, sekarang Pak Ajib pindah di Jalan Nias 110 di Viaduk Cafe, begitu Mbak. Oke, terima kasih ya Pak ya, terima kasih banyak. Lontong balap Pak Ajib tidak hanya menjual makanan, tetapi juga menawarkan pengalaman. Suasana yang hangat, rasa yang khas, dan harga yang terjangkau membuat warung ini menjadi tempat yang dicari banyak orang. Harapannya, siapapun yang datang ke sini bisa merasakan sentuhan pribadi dari setiap hidangan yang disajikan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan warung lontong balap Pak Ajib. Semoga Anda semua menikmati setiap suapan lontong balap dari warung ini. Thank you.